Selamat sahabat teman-teman. Selamat sahabat anak-anak di rumah. Senang sekali rasanya sahabat hari ini kita dapat berjumpa lagi. Tetapi sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu nih. Kalian pasti asing kan lihat teman-teman baru kita di sini. Teman-teman di rumah pasti banyak yang belum mengenal kedua teman kita ini. Kedua teman kita ini adalah anak dari gembala jemaat kita, Pendeta Dwi Yuniarto. Nah, supaya anak-anak di rumah mengenal teman-teman ini, kita akan kenalan yuk sama mereka yuk. Dari ini dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mackenzie Evan Henry Kenan. Umur saya 9 tahun, kelas primary. Nah, Evan ya, namanya Evan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miracle Jekonia Erlen, dipanggil Elin. Umur saya 11 tahun, saya kelas PowerPoint. Nah, namanya Kak Elin dan juga Kak Evan. Selamat bergabung di Sekolah Sahabat Anak-anak Jemaat Yesus di Puro. Nah, ini Bu Pendetanya kita sudah lihat ya, minggu lalu ya. Nah, sebelum kita mulai lagi, kita akan nanyain dulu kabar teman-teman semuanya. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam apa saja? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Nah, adik-adik, kita akan mulai acara kita. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Datang. Yesus datang, Yesus datang, kumpulkan permata, anak-anak permata yang bercahaya, seperti bintang di langit. Anak-anak percaya, selamanya bercahaya di kerajaannya. Anak kecil yang cinta padamu, sangat indah dan berharga di hati Yesus, seperti bintang di langit. Anak-anak percaya, selamanya percaya di kerajaannya. Nah, sekarang kita akan berdoa. Mari kita tutup mata, tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga pada sabatmu yang indah ini. Engkau berikan kesempatan bertemu dengan teman-teman, baik yang di rumah maupun dengan Evan dan Elin di sini. Dan berkati kami semua, tolong tuntun dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa melaksanakan acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Ampun dosa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita semua akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Evan dan Elin. Oh Yesus Tuhanku, betapa ajaib Engkau, memuliakan
Biasanya Kak Gladys itu selalu menemani anak-anak di dalam cerita anak-anak. Kali ini Kak Gladys mau temani anak-anak untuk membuat keterampilan. Nah, anak-anak, tadi juga kita sudah mendengarkan lagu pujian yang sudah dibawakan oleh Kak Elin dan Kak Evan. Terima kasih ya Kak Elin dan Kak Evan, lagunya sangat merdu. Oke, sebelum kita lanjut, Kak Gladys mau tanya nih kepada anak-anak, khususnya yang ada di sini ya, Elin dan Evan. Tuhan menciptakan binatang di air pada hari yang keberapa ya? Hari kelima. Good, hari yang kelima. Dan salah satu binatang yang ada di air adalah ikan. Kak Gladys juga mau mengambil cerita dari Alkitab, hanya singkat saja. Yang pertama, cerita mengenai Yunus. Anak-anak pasti tahu mengenai cerita Yunus, di mana Yunus berada di dalam perut apa? Perut ikan selama 3 hari. Cerita berikutnya, Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan apa ya? 5 roti dan 2 ikan. Dari sekian cerita itu dapat kita simpulkan bahwa cerita-cerita Alkitab banyak berhubungan dengan ikan dan masih banyak lagi. Nah, oleh sebab itu, keterampilan kita atau prakarya kita saat ini, kita akan membuat gantungan hiasan berbentuk ikan. Nah, adik-adik, kita akan cari tahu bahan dan alat apa saja yang akan digunakan di dalam membuat prakarya tersebut. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Oke, nah anak-anak, bahan dan alat yang digunakan di dalam membuat prakarya kita saat ini yaitu pita Jepang, terdiri dari 2 jenis warna. Saat ini Kak Gladys pilih warna orange dan warna putih. Double tape, gunting, tali gantungan, kapas, dan mata. Kak Gladys akan menunjukkan persiapan dasar di dalam membuat prakarya kita saat ini, yaitu gantungan hiasan ikan. Pita, 2 jenis pita yang sudah kita siapkan. 2 jenis pita yang sudah kita siapkan. Masing-masing pita kita buat 3 potong seperti ini. Pita dilipat sepanjang jari setengah tangan orang dewasa. Seperti ini ya. Bisa dilihat kan anak-anak? Seperti ini ya. Setelah itu kita bisa menggunting pita seperti ini ya. Dan kita lipat seperti ini ya. Oke, kita buat menjadi 3 potong ya. Masing-masing 3 potong. Tiga potong seperti ini. Seperti ini juga 3 bagian, 3 potong. Bisa kelihatan teman-teman semua. Seperti ini. Dan setelah itu pita yang sudah kita gunting, kita lipat, yang sudah kita lipat juga, kita bisa menggunting menjadi 2 bagian ya, tetapi tidak terpisah. Seperti ini, anak-anak bisa lihat ya, jelas ya. Oke, kita lihat sama-sama. Seperti ini, jadi setengah bagian, kita potong bagi 2, tapi tidak sampai semuanya ya. Seperti ini ya. Oke. Dan gantungan hiasan bisa kita potong sepanjang ini ya. Anak-anak bisa lihat ya. Oke, untuk caranya nanti anak-anak di rumah dan anak-anak yang di sini bisa kita lihat sama-sama pada saat kita mempraktekkan bersama Elin dan Evan. Yuk kita saksikan sama-sama.
Oke, good. Nah, anak-anak di rumah, kalian bisa membuat prakarya seperti ini, seperti yang dibuat oleh Evan dan Elin. Bagus kan? Prakarya ini, gantungan hiasan ikan, bisa anak-anak bagikan ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bisa juga anak-anak menggantungkan hiasan ini di tas, atau di gantungan kunci, atau di mana saja, agar anak-anak tetap ingat bahwa Tuhan menciptakan salah satu binatang di air, yaitu ikan. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak yang ada di rumah, selamat Sabat. Berjumpa lagi dengan Kak Deborah. Nah, pada Sabat ini Kak Deborah mempunyai satu cerita Alkitab yang sangat menarik. Tentang siapa? Tentang seorang Petrus yang pergi menjala ikan. Anak-anak juga bisa membaca cerita ini di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Penasaran dengan ceritanya? Seperti apa? Mari kita dengarkan bersama-sama. Cerita rohani anak-anak kita pada Sabat ini berjudul Petrus pergi menjala ikan. Ayat bacaannya di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Di zaman itu, para penjala ikan profesional seringkali bekerja di malam hari, dan pria-pria ini sedang membersihkan jala mereka setelah menjala ikan sepanjang malam. Yesus memutuskan untuk menggunakan salah satu dari perahu mereka agar dapat berbicara dengan lebih efektif kepada kumpulan orang banyak itu. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon mengingat para penjala ikan ini telah bekerja sepanjang malam. Tidak mengherankan, Petrus berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Namun, apa yang terjadi sewaktu mereka melakukan hal ini? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Yesus telah mengadakan suatu mujizat. Di perairan itu sama sekali tidak ada ikan sepanjang malam. Sekarang ada banyak sekali ikan. Mujizat ini memberi pengaruh kuat kepada Petrus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus menenangkan hati Petrus.
dan kemudian mengucapkan kata-kata yang akan mengubah kehidupan Petrus. Jangan takut Petrus, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Petrus dan saudaranya Andreas menerima undangan tersebut. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Yesus kemudian memanggil Yakobus dan Yohanes yang berada di dalam perahu mereka, sedang memperbaiki jala-jala mereka. Ia mengundang mereka juga untuk menjadi penjala manusia. Bagaimana tanggapan mereka? Mereka segera meninggalkan perahu lalu mengikuti dia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pesan rohani kita pada sabat ini dari pengalaman Petrus adalah, sabat ini kembali kita melihat lagi sebuah mujizat Tuhan. Petrus dan sahabat-sahabatnya kecewa karena tidak mendapatkan ikan semalaman. Tetapi ketika Petrus mendengar saran dari Tuhan, maka mujizat itu pun terjadi. Begitu banyak ikan yang masuk ke jalan mereka. Mujizat yang terjadi akhirnya meyakinkan Petrus dan teman-temannya untuk mengikut Yesus menjadi penjala manusia. Ketika Petrus menuruti perintah Tuhan, I will go, untuk membawa perahunya ke tengah, maka Tuhan telah menyediakan begitu banyak ikan bagi dia dan teman-temannya. Tuhan menyediakan orang-orang yang harus diselamatkan oleh Petrus. Tuhan juga mengajak kita, anak-anak semuanya, untuk menjadi penjala manusia, sebagaimana Petrus dan teman-temannya. Ayat hafalan terdapat di dalam Lukas 5 ayat 10. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Lukas 5 ayat 10. Bunyinya, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani hari Sabat ini. Terima kasih untuk mengajar kami selalu percaya dan menurut kepada Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Tolong kami untuk selalu siap melayani Tuhan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan lagu pujian, kita sudah membuat keterampilan, mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sekarang kita akan menutup acara kita dan kita akan menyanyikan lagu Pada Mulanya Allah Menciptakan. Hari kedua cakrawala
kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami, pada anak-anak yang ada di rumah, dan kepada kami semua yang berada di tempat ini. Tadi kami sudah mengikuti rangkaian acara Sekolah Sahabat Anak-anak Jemaat Yosudipuro, dari lagu puji-pujian, cerita anak-anak, prakarya, dan kiranya semua yang kami lakukan itu hanya semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak kami yang berada di tempat ini, yaitu Elin dan Evan. Kiranya Engkau berkati kedua anak ini dalam masa pertumbuhan mereka, biar Engkau senantiasa memberikan pertumbuhan yang sehat, baik fisik, mental, jasmani, dan rohani dalam Tuhan. Mereka dapat menjadi anak Tuhan di kemudian hari. Begitu juga kepada anak-anak semua jemaat Yosudipuro yang berada di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan acara ini. Kiranya berkat Tuhan juga senantiasa menjadi bagian mereka semua. Berkat dari surga dapat menjadi bagian dari anak-anak ini, agar anak-anak ini dapat bertumbuh, berkembang menjadi anak Tuhan di kemudian hari. Sertai kami semua yang berada di tempat ini Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Sampai jumpa.